واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وموالا وبعdu. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan menjawab satu video dari Ki Haji Sindwani Adra'i hafizahullahu ta'ala wa hadah, di mana ini adalah video ketiga saya. Pada kesempatan ini akan menjawab video berikut ini. Kita saksikan bersama. Bismillah. Bila amalan Nabi lo ikalaku sahabat berarti khusus. Nabi ni kelambek bila asarin bi Ummi Sulim rajina Rasulullah pelona ni kayak ipet yang kok. Pada ni kepelona ikumpul lagi betul butol. Kayak minyak. Tanya aku ya Rasulullah kayak apa ya? Ngalak berokah untuk tangannya. Tapi Rasulullah pelona berokah. Nikah berarti nikah hadis. Walana sahabat alaqo bi Nabi itakrir didiamkan disetujui berarti hadis nikah. Lakin toh sahabat ada alaqo de aina Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar lah pada nikah, Sayyidina Umar lah pada nikah, Utsman lah pada nikah, Ali lah pada nikah. Berarti apa? Khusus karena Nabi. Nikah sekocak bil kitabi was sunnah ala fahmi salaful ummah. Quran hadis norok pemahaman sahabat. Mun sahabat lo norok Nabi berarti dia khusus ke Nabi. Nomor dua, bila amalan sahabat bertentangan di syariat, terutama bi tauhid, nikah ijtihad tuding toro. Jadi setelah kita mendengarkan video ini barusan, ada poin yang mengatakan bahwa semua yang datang dari sahabat yang bertentangan dengan syariat dan terutama bertentangan dengan tauhid, maka itu adalah ijtihad. Kalau itu ijtihad, maka tidak boleh diikuti. Ini menjadi sebuah kaidah yang akan membentuk sebuah hukum dengan sangat banyak. Saya ingin menjawab bahwa terus terang saya merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Sindwani. Kiai di depan panjenengan itu bilangnya begini, bahwa semua yang dikerjakan secara umum dan diperbolehkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, jika kemudian para sahabat tidak melakukannya, maka itu adalah khusus kepada Rasulullah. Di awal Anda mengangkat posisi sahabat sampai mereka bisa mengubah hukum yang awalnya umum di masa Rasulullah, kemudian ditaksis oleh para sahabat. Sama sekali hal tersebut bertentangan dengan usul fiqh, dengan bagaimana kaifiatul istinbat, bahwa nasakh itu, merubah hukum itu harus dari nas. Sahabat itu adalah para manusia selain Rasul. Dia tidak bisa mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul. Diangkat dengan setinggi-tingginya. Kemudian di sini panjenengan itu mengatakan, kalau sesahabat, ada seorang sahabat atau sahabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul, maka itu adalah ijtihad dan tidak boleh diikuti. Lalu sahabat tidak mempunyai nilai sama sekali. Jadi di awal diangkat sampai dia bisa merubah nas, diangkat sampai dia bisa menentukan perubahan hukum, kemudian di sini dijadikan tidak mempunyai nilai sama sekali. Ini kontroversi, ini bertentangan dari perkataan sampean yang di depan dengan perkataan sampean yang di belakang. Mungkin ada banyak bahasa yang lebih kasar, tapi saya tidak ingin mengungkapkan dengan bahasa itu. Yang jelas ini adalah kontroversi dari pernyataan sampean. Jadi membuat saya bingung. Di depan dikatakan bisa seperti ini, mengubah yang umum di masa Rasul kemudian dijadikan khusus oleh sahabat dan seterusnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa apa yang dilakukan sahabat bertentangan dengan Rasul, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan tauhid, itu adalah ijtihad, tidak boleh diikuti. Yang kedua, Anda berkata bahwa ijtihad sahabat itu jika bertentangan dengan syariat. Ijtihad sahabat atau
pekerjaan sahabat yang datang dari sahabat jika bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan tauhid. Subhanallah. Tidakkah Anda sekarang sedang menuduh para sahabat tidak melakukan syariat? Anda mengatakan bahwa sahabat mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dan itu disengaja karena adalah sebuah ijtihad pemahaman? Atau lebih parah lagi, Anda menuduh para sahabat tidak bertauhid. Astagfirullah. Astagfirullah. Lalu bagaimana mungkin kita mempunyai keyakinan dengan yang sangat kokoh bahwa Islam dijaga oleh Allah? Sahabat adalah para naqalah, sahabat adalah para ruat, sahabat adalah para rijal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan terhadap agama ini. Lalu Anda mengatakan bahwa tidak boleh ikut daripada pernyataan sahabat yang dianggap melanggar dengan syariat atau tauhid. Yang ketiga, Anda tanda kutip mengatakan sahabat bertentangan dengan syariat dan tauhid. Bertentangan. Saya ingin bertanya, siapa yang menentukan sahabat itu bertentangan atau tidak? Apakah dia yang mengatakan sahabat itu bertentangan berarti lebih hebat daripada sahabat? Kalau kita pikir lebih panjang, hal ini akan mempunyai makna bahwa agama Islam sampai kepada kita lewat dari para sahabat bisa saja itu tidak terjamin. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira penyebab daripada Anda, mohon maaf, bertentangan di depan dan di belakang dan lain sebagainya karena Anda tidak memahami kitab usul fiqh, tidak memahami bagaimana kaidah-kaidah diberlakukan oleh ulama kaifiyatul istinbat. Syarat-syarat Anda kemudian menukil kanan, menukil kiri, digabungkan jadi satu sehingga bertentangan. Anda, saya kira, mohon maaf, tidak paham dengan istilah masuh hasanadan wa fahman wa dalalatan. Masuh hasanadan wa dalalatan, yakni wa fahman. Sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menjawabnya di depan bahwa kita terhadap sahabat itu dalam usul fiqh kami itu dibagi menjadi dua. Ada posisi sahabat itu sedang melakukan penukilan riwayat. Yang dikata Rasulullah pernah melakukan ini dan itu penukilan. Maka semua yang datang dari sahabat seperti ini itu diterima karena semua sahabat itu adalah adil. Tapi nas itu belum tentu pemahamannya sama. Kita yakin bahwasanya Allah berfirman thalathatu quru, 3 quru. Thalathatu quru. Itu sahha sanadan, bahkan sampai pada tingkat mutawatir. Yastahilu tawatuhum 'alal kadhib, mustahil ada kedustaan Allah yang menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an kemudian ada keraguan di dalamnya. Tapi maksud daripada thalathah quru itu dipahami oleh ahlul usul, ulama-ulama mujtahid. Dalam bahasa Arab quru mempunyai 2 makna. Yang pertama haid, yang kedua suci. Terus makna quru ini yang mana yang mau dipakai? Thalathah quru. Terjadilah perbedaan antara madhab Hanafi dan madhab Maliki, madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Ada yang mengambil quru itu adalah 3 sucian, ada yang mengatakan 3 haidan. Karena memang bahasa yang dipakai oleh Allah quru. Allah sangat bisa untuk tidak memakai lafal quru, thalatha haidatin seumpamanya. Lebih tegas lagi, tapi Allah menghendaki quru. Sehingga terjadi perbedaan. Jadi ini adalah sahih mutawatir bahkan secara sanad, yakni riwayatan, akan tetapi pemahamannya masih belum sahih. Maksud pemahamannya bisa ke sana dan ke sana, maka terjadilah perbedaan pendapat antara para ulama. Di semua sahabat yang datang dari sahabat yang menukil dari Rasulullah itu adalah sebuah riwayah, dan riwayah itu dilihat
bagaimana cara memahaminya sesuai dengan istinbat-istinbat hukum yang ada dalam kitab usul fiqh. Yang kedua, ada dari sahabat itu adalah ijtihad. Ijtihad yakni ra'yun, yakni faham, pemahaman beliau bahwasanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad dapat melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak dapat melihat karena ayatnya jelas. Yudrikul absar, la tudrikul absar. Allah mengetahui dan tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijtihad daripada sahabat, kata ulama, bagi mujtahid sekelas Imam Malik, kelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Abu Hanifah, itu dilihat. Kalau bisa dibantah, maka mereka tidak bisa menerima. Kalau cocok, iya mereka akan menerimanya. Mereka akan menerimanya. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Ali, karena sama-sama mujtahid. Kita muqallid, kita ngikut saja. Yang mempunyai usul fiqh Imam Syafi'i. Beliau mempunyai kaidah istinbat hukum, beliau menguasai bahasa Arab, beliau menguasai semua dalil-dalil, nas-nas dan sebagainya. Jangan katakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Anda mengatakan yang penting sanadnya benar. Bukan hanya sanad yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, tapi juga fahman wa dalalatan, pemahamannya. Jadi mohon maaf, untuk kaidah yang sampean sampaikan ini bertentangan dengan kaidah sampean sendiri. Bertentangan. Sampean akan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kepada para sahabat. Jadi semua dari sahabat yang bertentangan dengan syariat dan terutama tauhid. Siapa yang dapat menentukan itu bertentangan dengan syariat dan tauhid? Kalau tidak sampai pada derajat ijtihad. Kalau Anda yang mengatakan itu, saya yakin Anda tidak masuk pada derajat mujtahid. Katakan saja, dari mana kaidah ini Anda ambil, sehingga membuat kita lebih jelas untuk membantah terhadap apa yang dikatakan entah itu Ibnu Taimiyah atau lain sebagainya. Tapi yang jelas tidak ada kaidah seperti itu dalam kaifiyatul istinbat dalam 4 mazhab. Dalam 4 mazhab itu sahabat diberi porsinya masing-masing. Apakah itu adalah riwayah, apakah itu adalah fahman wa dirayah. Kalau dirayah bagaimana dalilnya, bagi mujtahid yang sama-sama sampai pada derajat ijtihad itu bisa berbeda pendapat. Tapi bukan berarti aqwalus sahabat itu kita buang. Kita buang. Sebab itu adalah perbedaan yang menjadikan kekayaan literatur dalam ilmu-ilmu agama, yang kemudian dikatakan bahwasanya perbedaan itu adalah rahmah. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kaidah yang ini, karena Anda tidak memberikan contohnya seperti apa dan lain sebagainya. Entah ini teori saja, apakah memang ada contohnya. Contoh yang mana yang sahabat itu bertentangan dengan tauhid? Yang mana? Yang mana ada sahabat bertentangan dengan tauhid? Dan yang mana juga ada sahabat yang bertentangan dengan syariat yang merupakan disengaja, yakni dari sahabat yang mohon maaf, yang betul-betul paham dalam agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan bantuan Anda, donasi Anda, dan konfirmasi kepada nomor yang tertera di bawah ini. Ini adalah nomor rekening atas nama Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.